Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Baik saudara-saudara sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan dari hadis ke-34 ini ya, tentang menyelisihi kemungkaran, menyingkirkan kemungkaran. Kemarin kita sudah bahas sebagiannya. Ada 3 tingkatan di dalam hadis ini. Yang pertama adalah diingkari dengan tangan, kemudian yang kedua diingkari dengan lisan, yang ketiga diingkari dengan hati. Tentu tangan yang dimaksud adalah perbuatan, tidak selalu bentuk fisik harus tangan ya, tapi yang jelas dia ada perubahan secara perbuatan. Yang kedua, perubahan secara perkataan. Yang ketiga, perubahan secara keyakinan. Meyakini itu mungkar, kemudian ditinggalkan. Ini sudah kita bahas sebagiannya, kemudian kita langsung lanjutkan kepada pembahasan berikut ini, kalau yang pakai kitab di halaman 166. Di sini pengarang menukil dari Al-Imam Al-Mawardi, yang juga imamnya mazhab Syafi'i, terkenal dengan kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, yang berbicara tentang hukum-hukum syariat berkaitan dengan pemerintahan. Ini bagus sekali untuk dipelajari, khususnya mungkin di sini ada yang orang pemerintahan, tetap ya ini bagus sekali untuk dipelajari agar bisa lebih terbuka lagi kepada kitab-kitab syariah. Kita lihat di sini, pertama di sini ada yang mungkin kurang tahu tentang maksud hizbah ya. Hizbah ini teman-teman, setahu saya, hizbah sepanjang yang saya pernah pelajari, hizbah itu adalah semacam polisi gitu ya. Semacam polisi yang mengatur amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dia misalnya melihat suatu kemungkaran yang tampak di tengah jalan atau di tempat umum, maka dia akan bertugas menanganinya. Ini kalau di Arab Saudi dikenal Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Ada ya. Mereka yang nyuruh-nyuruh orang pergi ke masjid, sholat jemaah, terus melihat kemungkaran, nanti mereka yang menanganinya gitu ya, dan seterusnya. Maka di sini kata Imam Al-Mawardi, apa pendapat beliau? Di sini ada memang perbedaan pendapat para ulama, apakah boleh lembaga hizbah itu memaksakan orang kepada satu madhab. Jadi misalnya di suatu negeri madhabnya bukan cuma satu, terus dia Dewan Hizbahnya berpendapat dengan satu madhab. Apakah boleh mengoreksi kemungkaran yang itu tidak dianggap kemungkaran bagi madhab lain? Ini dalam perkara-perkara yang diperselisihkan, ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Dalam perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama apakah itu mungkar atau bukan, maka di sini tidak ada pengingkaran menurut beliau. Ini yang dipilih oleh banyak dari para ulama. Ini dalam perkara yang diperselisihkan kemungkarannya. Tentu dilihat ini ulama yang dimaksud dulu, itu tanda tanya dulu ya. Apakah dia sudah memenuhi kategori ijtihad atau tidak? Sebab yang dikategorikan di sini adalah apabila sifatnya adalah perkara ijtihadiyah. Dalam perkara ijtihadiyah. Kalau bukan perkara ijtihadiyah, dia menyelisihi, oh ternyata dia bukan ulama yang mujtahid, tidak bisa dianggap. Ternyata dia bukan ulama mujtahid, tidak bisa dianggap perkataan dia. Kita langsung lanjutkan. Jadi, itulah yang bisa dimaksud dari perkataan Al-Imam Al-Mawardi, dan penjelasannya di sini wal asah annahu la yughayyir, yang dipilih oleh Al-Imam Al-Mawardi tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pada perkara yang diperselisihkan tadi kepada orang yang bukan menggunakan madhabnya. Gitu ya kira-kira ya. Laisa lil mufti ay ya'tarida ala man khalafahu idza lam yukhalif nassan aw ijma'an aw qiyasan jaliyan. Jadi para ulama, dari kalangan para sahabat dan tabi'in yang dinukil oleh Imam Al-Mawardi di sini, tidaklah berhak seorang mufti untuk membantah atau melawan siapapun yang menyelisihi mufti tadi, selama orang tadi, ulama mujtahid tadi,
tidak menyelisihi nas. Nas itu apa yang dimaksud? Dalil ya, nas ini wahyu, teks wahyu, au ijma atau ijma kesepakatan ulama atau qiyas jali. Selama tidak menyelisihi tiga ini, maka tidak bisa dia membantah siapa yang menyelisihinya. Ini tentu versi dari Al-Imam Al-Mawardi. Dan tadi sudah beliau sebutkan bahwa ini sebagian ulama saja. Sebagian lagi memandang bahwa tetap boleh memaksakan pendapat madhab yang dipilih oleh pemerintahnya. Ya, ini wallahu a'lam bishawab, mungkin saya salah dalam memahami teksnya, mungkin ya. Boleh nanti teman-teman koreksi. Bagi yang ikuti rekaman bisa cantumkan di komentar, misal saya salah. Saya ini orangnya terbuka kepada koreksi. Saya tidak bilang bahwa yang saya sampaikan di sini mutlak benar. Kalau saya salah silakan koreksi. Dan ini perlu ditanamkan kepada tulabul ilm untuk tidak menganggap bahwa apa yang diucapkan ustadznya selalu benar. Tetapi dia harus mengecek lagi kalau memang dia mampu, kalau tidak mampu maka tanyakan kepada orang yang mampu. Kita lanjutkan. Jadi dalam masalah ini Imam Ibnul Attar, antara Ibnul Attar atau Imam Al-Mawardi di sini. Sepertinya Imam Ibnul Attar ya, karena pembahasannya lain sudah. Jadi kata Ibnul Attar itu amar ma'ruf nahi mungkar di zaman beliau itu sudah dilalaikan dengan banyak hal. Ini sudah tidak heran lagi zaman sekarang di Indonesia selalu pada bilang, oh sendiri-sendiri Ustaz, udah yang penting suka sama suka gitu ya. Ini biasa terjadi perzinahan ya, di kontrakan, di kos-kosan, sangat luar biasa tersebar. Di sekolah-sekolah umum, itu sudah menjadi rahasia umum. Silakan ditanyakan ke guru-guru sekolah-sekolah sekarang, silakan disurvei untuk membuktikan hal ini, bahwa terjadi perzinahan dengan sangat menyebar, sangat menyebar luas di Indonesia ini secara khusus ya kita bilang. Ini kenapa? Karena tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sudah menganggap, oh terserah dia, kan itu urusan dia, dosa-dosa dia. Inilah yang berbahaya. Maka dengan ini malah jadi agama Islam tidak akan tegak. Kalau cuma mau ngurusin dirinya sendiri masing-masing, agama Islam tidak akan tegak. Sementara kita kenal bahwa ad-din an-nasihah. Penafsiran dari Ibnu Attar, din agama itu adalah tonggak utamanya nasihat. Ketika nasihat hilang, tonggaknya hilang. Ini penting ya teman-teman sekalian. Dan saya berharap kepada pihak yang memiliki wewenang ya, misalnya pemerintah, misalnya Anda ketua RT, Anda ketua RW, Anda apapun jabatan yang Anda miliki, termasuk di keluarga seorang suami, seorang ayah, itu memiliki hak yang sangat kuat dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka bisa jadi atau mungkin kemungkinan besar Anda akan ditanya di hadapan Allah nanti ketika hari kiamat, apakah Anda sudah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab Anda? Sebab kita semua memiliki tanggung jawab. Paling kecil dalam lingkup keluarga, paling besar dalam lingkup negara. Ini yang penting sekali bagi teman-teman untuk direnungi tentang masalah ini. Kita lanjutkan, wala yudahin, itu salah kayaknya, bukan wala yuhadin. Ini saya yakin ini seharusnya wala yudahin. Karena biasa disebut dengan mudahanah. Wala yudahin man yungkiru alaihi lirtifa'i martabatihi. Tapi bisa jadi benar yuhadin, karena beberapa teks bahasa Arab ini harus dicek lagi di kamus ya. Jadi dalam beberapa kosakata bahasa Arab itu ada yang tertukar hurufnya tapi maknanya sama. Saya nggak ingat sekarang ya, tapi itu terjadi di bahasa Arab. Jadi dia bisa tertukar hurufnya tetap maknanya sama. Itu terjadi di bahasa Arab. Wala yudahin mayungkir alaihi. Dia tidak apa ya, yudahin ini mengalah gitu. Dia tidak seperti mengalah. Mengalah itu dia merendahkan diri, tidak mau mengingkari. Dikarenakan dia itu yang mau dia ingkari itu derajatnya lebih tinggi. Atau dia itu orang yang jabatannya tinggi, terpandang di masyarakat, terus dia wala yudahin man yunkiru alaihi lirtifa'i martabatihi. Mayungkaru alaihi. Wala yudahin mayungkaru alaihi, kayaknya bukan mayungkir, mayungkaru alaihi lirtifa'i martabatihi. Jadi masalah mudahanah ini penting. Masalah mudahanah dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini sering terjadi juga.
Orang harus bisa membedakan yang mana takliful qulub. Takliful qulub itu mencari pelembutan hati. Gimana ya? Kayak, oke, pelan-pelan dulu, Ustaz, karena baru kenal. Nanti dulu kalau udah agak dekat, saya bisa ngingkarin pelan-pelan. Ini masuk dalam kategori takliful qulub. Tapi kalau mudahan, nah benar-benar ngalah, udah nggak mau mengingkari. Kenapa? Karena, oh dia jabatannya tinggi, saya nggak enak. Benar-benar nggak mau mengingkari, nggak ada niat mau mengingkari, wes ini yang berbahaya. Kenapa? Sebab Allah berfirman, kata Ibnu Attar, wala yansurannallahu may yansuruh. Allah pasti menolong siapapun yang menolong Allah. Di sini pasti Allah tolong orang tadi. Dan ini juga dijelaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan, yang berjuang di dalam ajaran Allah ini pasti akan diberikan petunjuk. Nggak mungkin nggak dibantu. Ketika Anda punya komitmen, ini nahi mungkar, dan saya tahu tata cara saya dalam nahi mungkar ini benar, sesuai dengan syariat, nggak sembrono ya teman-teman ya. Ini juga penting, dalam nahi mungkar nggak sembrono, wis langsung sikat Ustaz, hajar langsung ya, hancurkan ya. Ini sembrono dan akan merusak citra nama baik Islam. Tapi ada tata caranya secara khusus. Ustaz, saya tidak tahu tata caranya, tanyakan kepada ulama. Dalam menangani perkara mungkar di kampung saya, Ustaz, ada perkara seperti ini. Gimana caranya menangani ini? Nah, ditanyakan nanti. Prosesnya nanti akan dijelaskan para ulama. Oh ya, begini, begini, begini. Sehingga dia tidak menyerang sampai sembarangan. Maaf, ini kok saya teralihkan perhatian saya. Apa ini kena maksimal 150 orang ya? Jangan-jangan ya. Atau udah mati ini, apa namanya, langganannya. Saya kurang tahu ya. Nanti teman-teman bisa kabari. Oh enggak ya, enggak 150 maksimal. Bisa lebih. Baik, kita lanjutkan. Kemudian menekankan di sini Ibnul Attar tentang masalah tadi. Jangan mudahana, jangan Anda merendah mengalah dalam masalah perkara nahi mungkar ama ma'ruf hanya karena yang mau Anda ingkari orangnya lebih tinggi derajatnya. Jangan. Kenapa kata Ibnul Attar? Wa'lam annal ajraq ala qadrin nasb. Apa itu artinya? Pahala setara dengan perjuangan. Maksudnya gimana? Pahala seseorang diperoleh sesuai dengan kadar perjuangan dia. Semakin sulit dia melakukan amal tadi, maka pahalanya semakin besar. Ini di kaidah fikih ya. Dikenal ini. Anda melakukan haji, perjuangan Anda dalam haji tadi begitu luar biasa sulitnya. Mengumpulkan uangnya dari awal, tentu pahalanya berbeda dari orang yang termudahkan. Perjuangannya dia, perjalanannya menuju haji, ketika pelaksanaannya juga perjuangannya luar biasa, itu berbeda dari orang yang sudah lempeng-lempeng saja. Udah mudah aja dia langsung melakukan haji. Ini contohnya. Maka semakin sulit dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di suatu wilayah, maka pahalanya lebih besar daripada wilayah yang sudah mudah taat orangnya. Ini ya penekanannya dari Ibnul Attar. Ini makanya beliau bilang wala yatruku, jangan dia tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar li sadaqatihi, hanya karena itu temannya. Wa mawaddati, hanya karena rasa cinta yang dia miliki kepadanya. Itu teman, itu cintanya. Wa mudahanatihi wa talabil wijahah. Jangan juga hanya karena dia mau nyari wijah. Wijah ini ya kayak nyari wajah, nyari apa ya? Nyari citra, nama baik di hadapan dia. Oh, ini jadi temanku ini karena dia nggak mengingkari kesalahanku. Ada yang seperti itu ya. Maka jangan sampai itu menjadi penghalang kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi juga diingat bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ada adab sopan santunnya. Yang paling penting dalam masalah ini adalah harus pelan-pelan, alias lemah lembut didahulukan. Terutama jika Anda bukan pemerintah. Jauh harus lebih lemah lembut. Yang pemerintah saja lemah lembut, ya tidak boleh dia sembarangan sebelum dia melakukan misalnya penggusuran, dia harus pelan-pelan dulu menyampaikan segala macam ya. Baru dia terakhir ada tindakan yang keras di situ. Tapi di awal harus lemah lembut. Apalagi yang bukan pemerintah. Di sini kita lihat perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kalau Ustaz kok ini Imam Syafi'i disebut doanya radhiyallahu anhu. Hanya doa, teman-teman, bisa ya. Jadi boleh juga menggunakan radhiyallahu anhu, itu tidak masalah karena sifatnya doa.
Sedangkan kalau para sahabat Nabi sifatnya khobar, karena Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Qur'an radhiyallahu anhum wa radu'an. Sedangkan kalau para ulama di sini kita husnudzan juga betul dan juga maksudnya adalah doa. Man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanah. Barang siapa yang menasihati saudaranya secara rahasia, sembunyi-sembunyi, maka dia telah menasihatinya dan menghiasinya. Baguslah pokoknya perkaranya. Dan barang siapa yang wa'adahu alaniyah, menasihati secara terang-terangan di depan umum, faqad fadhahahu wa syanah. Dia telah membuat dia jelek, dia telah mengumbar aib orang tadi. Dan ini wajar teman-teman. Makanya mengingkari pemimpin terutama dan pemerintah yang salah itu jauh lebih baik menasihati secara rahasia. Sederhananya gini deh, misalnya Anda adalah seorang ayah, Anda punya anak usianya sudah balik. Suatu saat dia menasihati Anda di depan umum, di depan istri, di depan anak-anak yang lain. Apakah Anda lebih mudah menerima nasihat tadi atau tidak? Anda sendiri tidak mau dinasihati di depan umum. Maka mengapa Anda melakukan ini kepada orang lain? Karena menasihati di depan umum itu seperti mengumbar aibnya. Kecuali dalam perkara-perkara tertentu apabila orang tadi ternyata menyebarkan kerusakan yang sifatnya umum. Nah, itu lain lagi. Tapi secara hukum asal menasihati seperti ini. Itu ya teman-teman ya. Ada kitab-kitab khusus tentang masalah ini, tentang perbedaan antara nasihat dengan fatihah. Kita langsung lanjutkan. Kalau nggak salah punya Ibnu Rajab ya. Bagi yang tahu boleh tulis di komen ya. Saya lupa judul kitabnya. Termasuk dari perkara tidak melakukan nahi mungkar adalah menyembunyikan aib barang yang dijualnya. Nah, ini biasa ini orang jual HP. Saat HP saya second. Nah, antum kalau HP antum second, antum jual, harus dikasih tahu minusnya apa aja nih HP secondnya ini. Tukar tambahnya. Nah, nggak boleh antum sembunyikan. Kadang disembunyikan ini. Oh, ternyata nanti layarnya kenapa, ternyata nanti baterainya kenapa. Ini harus antum sampaikan kepada yang beli. Penting sekali ini karena saya lihat ini perkara yang disepelekan di zaman sekarang ya. Masalah tidak mau jujur tentang aib dari barang yang dijualnya. Terus kita lanjut lagi. Sebenarnya ini agak panjang, banyak hal ya di sini ya. Ya, intinya di sini sama dengan yang kemarin sudah kita sebutkan. Ada 3 tingkatan. Pertama dengan perbuatan, tingkatan pertama paling tinggi. Kemudian yang kedua dengan perkataan, tingkatan kedua. Dan yang terakhir dengan keyakinan, tingkatan ketiga. Keyakinan ini adalah udah paling kecil. Aqalluhu thamrah, paling sedikit buahnya. Karena dia tidak ada dampak kepada orang lain kecuali sedikit. Dan mengingkari secara hati sebisa mungkin adalah dengan meninggalkan tempat yang di situ tersebar kemungkarannya. Maksudnya meninggalkan di sini tidak ridho kepada misal khamr disebarkan di situ ya Anda jangan duduk-duduk sama orang minum khamr. Anda ngobrol, Anda nongkrong malam-malam. Teman-teman lagi main judi slot gitu ya. Di HP-nya banyak yang main judi slot. Anda rela ngobrol di situ. Ya, itu sudah tidak nahi mungkar. Di mana ingkarul mungkar dengan hati? Di mana itu? Begitu juga dengan majelis bagi ini kalau laki-laki biasanya majelisnya kayak gitu ya. Yang perempuan majelisnya majelis gosip. Hibah teman-temannya sendiri dihibah. Nah, ini jangan sampai tidak mengingkari dengan hati. Tinggalkan majelis-majelis seperti itu. Kemudian berikutnya di sini ada rincian tentang masalah tajassus. Apa itu tajassus? Tajassus itu adalah memata-matai. Memata-matai. Bagaimana hukumnya memata-matai? Ini untuk perkara muhtasib. Muhtasib itu Dewan Hizbah tadi ya. Dewan yang sudah diamanahi oleh negara, pemerintah, untuk mengurusi urusan amar ma'ruf nahi mungkar, alias polisi khusus tentang ini. Ini kalau versinya Imam Al-Mawardi, dia tidak boleh melakukan mata-mata. Kecuali, nah ada beliau menyebutkan 2 versi. Kecuali apabila dia itu sudah masuk perkara yang menyerang perkara kehormatan. Seperti misalnya di sini
dia dengar ada kabar seorang lelaki sudah hampir membunuh, sedang akan membunuh lelaki yang lain di suatu tempat. Maka di sini dia berhak untuk melakukan tajasus. Tajasus di sini sudah mulai buka rumah, buka ini ya, mata-matai langsung tanpa izinnya, itu sudah masuk kategori untuk kemaslahatan yang besar. Dan seterusnya agak panjang di sini. Saya ada beberapa yang saya kurang pahami secara lengkap tentang bentuk yang kedua di sini, yang oleh Al-Imam Al-Mawardi disebutkan tidak boleh dia itu masuk untuk mengingkarinya. Ini tidak bisa saya sebutkan di sini karena saya khawatir salah menerjemahkan maksud dari Al-Imam Al-Mawardi. Ini saya jujur saja, kalau saya tidak paham teksnya, saya bilang kepada antum saya tidak paham. Daripada saya memaksakan berkata seolah-olah saya paham, tapi ternyata bukan itu maksud Imam Mawardi. Nah, ini bahaya. Dan saya nasihatkan kepada antum juga demikian. Jika suatu saat Anda mengajar kepada murid-murid, jangan pernah gengsi, jangan pernah malu untuk bilang saya tidak tahu maksudnya Syekh ini di dalam perkataan ini. Jangan pernah malu. Saya tekankan ini, jangan antum lancang berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Saya bilang dengan tegas di sini, saya tidak paham maksud dari perkataan Imam Al-Mawardi untuk perkataan yang ini. Mala yafutuhu maslahah. Saya tidak paham ini. Saya jujur. Tapi contohnya saya paham maksudnya. Di sini ketika mendengar suara musik dari luar rumah, tidak boleh dia masuk ke dalamnya untuk membongkar apa yang ada di dalamnya, dia dilarang. Saya tidak paham maksud dari teks itu tadi. Kenapa? Apanya secara lebih detail mungkin ada di kitab beliau Al-Ahkam Sultaniyah. Tapi saya tekankan kepada antum, poin pentingnya adalah ketika Anda tidak paham teks para ulama atau hadis atau ayat, jangan paksakan pemahaman Anda untuk menafsirkan perkataan tadi. Tidak pantas. Karena itu akan memicu kepada hal yang berbahaya. Ini terkadang gengsinya menang. Udah Ustadz, ini followernya 100.000, 200.000. Masa ditanya gini nggak tahu, gitu ya. Ini katanya sudah alumni doktor, udah S3, jurusan hadis misalnya. Masa ditanya suatu hadis nggak tahu, lalu Anda malu. Anda di sini sudah berbicara atas nama Allah, perkara agama, dengan tanpa ilmu, dan itu diharamkan. Kita langsung lanjut kepada hadis selanjutnya ya, hadis yang ke-35. Ini penting teman-teman. Kita masuk pada ukhuwah dan hak-hak muslim. Saya tekankan sekali lagi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jangan sampai organisasi yang Anda ikuti, jangan sampai madhab yang Anda pilih, jangan sampai, apalagi misalnya ya, pemikiran yang Anda ikuti menghalangi Anda dari melakukan penegakan ukhuwah dan hak-hak muslim. Memang dia organisasi yang beda dari Anda, memang dia madhabnya beda dari Anda, tapi dia tetap muslim dan dia berhak mendapatkan hak-hak berikut ini. Ini saya tekankan antum, jangan fanatisme. Oh, dia bukan madhab saya, Ustaz. Oh, dia bukan organisasi saya. Terus sudah, saya tidak menyapa dia, saya tidak membantu dia, saya berbebas untuk menggibahi dia, menggunjing dia. Bahaya. Dosanya itu banyak di situ, teman-teman. Dan ini banyak dilanggar di zaman sekarang. Hadis ke-35. Mari kita lihat ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini penting banget, teman-teman. Kalau antum merenungi ini, antum menangis. Kalau antum merenungi, antum menangis. Sebab ini perkara antar sesama muslim. Rasulullah berpesan kepada kita, la tahasadu, jangan kalian saling berhasad dengki. Wala tanajashu, jangan kalian melakukan najas. Nanti kita bahas dalam jual beli. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membuat marah, atau di sini diartikan saling membelakangi. Jangan saling bertengkar. Wala tadabaru, jangan kalian saling memutus hubungan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, jangan kalian menjual di atas jualan orang lain. Nanti kita rincikan ya maksudnya apa. Wa kunu ibadallahi ikhwan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara dari muslim lainnya. Apapun madhab dia, apapun organisasi dia, dia masih muslim. Selama dia masih muslim, dia punya hak untuk antum. Dia punya hak atas antum. Nggak boleh antum celakai dia, nggak boleh antum nodai dia, nggak boleh antum zalimi dia sama sekali. La yadhlimuhu, jangan dia menzalimi. Wala yakdzibuhu, jangan dia berdusta kepadanya. Wala yahkiruhu, tidak boleh menghina atau melecehkan dia. Haram.
Misalnya dia muslim tapi dia berbuat maksiat, masih sholatnya terlambat, masih dia itu pokoknya melakukan yang kurang-kurang. Nggak boleh kita ada di dalam hati meremehkan dan menghina dia. Oh, dia orangnya cuman kayak gini. Dalam hati ada muncul kayak gitu, sudah melanggar hadis Rasul SAW. Jangan sampai dalam hati kita muncul ada orang, antum melihat ya, secara zahir tampak, misalnya, rambutnya kayak gitu. Nggak kelihatan orang soleh sama sekali secara tampak luar. Tapi dalam hati antum ada rasa merendahkan dia, menghina dia, tapi dia muslim. Antum dalam hati, toh nggak sampai antum mengucapkan, itu sudah melanggar hadis ini. Makanya beliau mengatakan at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi thalatha marrat. Rasul mengatakan takwa itu di sini dan beliau mengarahkan ke dada beliau 3 kali. Takwa itu di sini. Ini menunjukkan bahwa asal usul dari kekuatan masalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama muslim, kaitannya dengan takwa yang ada di dalam hati. Ketika kedengkian masuk di dalam hati, mulai antum meremehkan orang lain, ini orangnya Ustaz tidak tahu tata cara wudhu yang benar. Oh, ini sholatnya masih caranya kayak gini. Hati-hati. Bisa jadi doa dia lebih diterima oleh Allah daripada doa Anda. Gara-gara Anda punya perasaan seperti itu. Wa yushiru ila sadri thalath marat bihasbi imri'in minasyarri ayahkir akhahul muslim. Perhatikan baik-baik selanjutnya ya. Di sini beliau mengatakan, Rasulullah, cukuplah seseorang dikategorikan jelek apabila dia merendahkan yahkir, saudaranya sesama muslim. Ini Ustadz, si cewek ini belum bercadar, saya sudah bercadar. Perasaan seperti itu, merendahkan orang lain yang tadi, yang Anda anggap kurang soleh di mata Anda, itu sudah melanggar hadis ini. Penting ya teman-teman ya, kalau kita lihat ya, makanya saya tadi bilang, kalau Anda merenungi ini, Anda menangis. Sebab selama ini ternyata kita berbuat zalim kepada sesama muslim walaupun dengan perasaan. Kullul muslim 'alal muslimi haram, damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim atas setiap muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, haram irduhu di sini kehormatannya. Baik kehormatan yang dilanggar secara lisan ataupun secara fisik. Secara fisik ini biasanya berkaitan dengan zina. Kalau disebut ird, kehormatan ini biasanya berkaitan dengan perkataan ataupun berkaitan dengan fisik, yaitu zina. Tidak boleh dilanggar dalam masalah ini. Lanjutkan di sini untuk masalah syarahnya. Di situ beliau sebutkan al-muslimu akhul muslim. Kenapa disebut saudaranya muslim yang lain? Kalau kata Ibnu Attar ini mimbabil majaz, bentuk majaz, karena dia adalah satu, ataupun kalau bukan majaz maka disebut saudara seadam sehawa. Saudara sesama manusia. Itu maksudnya. Adapun dari sisi ukhuwah, maksudnya adalah saudara di sini adalah yang membantu dan loyal. Mualah itu loyal. Kita lanjut. Wala yakhduluhu. Kok tadi nggak ada teks yakhduluhu ya di sini ya? Yang versi ini nggak ada yakhdulu. Coba kita lihat. Wala yakhduluhu. Kurang ini tadi ya. Harusnya ada wala yakhdulu. Nah ini banyak teman nggak tahu. Kadang yang menerjemahkan salah juga di Indonesia kadang ya. Khadal itu teman-teman memang tidak ada bahasa Indonesianya, alias yang bahasa satu kata gitu resmi. Tapi diterjemahkan di sini khadal itu meninggalkan menolong. Jadi misal dia dimintai tolong, dia nggak nolong, itu masuk khadal. Al-khadlu. Al-khadl. Ini masuk kategori khadl. Meninggalkan membantu. Jadi dia nggak nolong. Misalnya dimintai tolong untuk mencegah kezaliman dari orang lain, dia seharusnya menolong, dia nggak menolong. Dibiarkan. Ini sudah masuk kategori khadl. Misalnya suatu negara dijajah oleh orang-orang kafir. Lalu dia minta kepada Anda untuk membantu, tapi Anda tidak membantunya walaupun bareng dengan doa. Tidak Anda bantu dengan doa sekalipun, sudah masuk kategori khadl. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut berikutnya, at-taqwa fil qalb, ini sudah kita jelaskan tadi. Nah, definisi hasad. Hasad adalah, kata Ibnu Attar, tamanni zawali ni'matil ghair. Mengharapkan, berangan-angan hilangnya nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Ini sudah kategori hasad. Dan hasad ini nggak kelihatan. Hasad ini di dalam perasaan Anda.
Sudah muncul seperti ini, berarti sudah hasad. Lihat ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Anda ada perasaan seperti ini, lihat punyanya barang, teman punya barang bagus, maka disyariatkan mengucapkan doa, memohon keberkahan atasnya, Allahumma barik fi, barakallahu fi, dan seterusnya ya. Itu disyariatkan agar terhindar dari hasad, dengki, iri. Kemudian yang berikutnya najas. Kalau yang ini kelihatan, apa itu? Menambah harga supaya orang tertipu. Ini saya lihat dalam penjelasan salah seorang ustadz yang terjun di fikih muamalah. Beliau menjelaskan salah satu bentuk najas di zaman sekarang adalah apa? Diskon palsu. Ini bentuk najas juga. Salah satunya ya. Diskon palsu itu gimana? Misal, ini sering ya. Ini bahkan dilakukan oleh pihak-pihak yang ya sudah kategorinya namanya judul akunnya Islam. Tapi dilakukan. Ini juga najas. Apa seperti misalnya? Contoh, dia tahu barangnya harganya 100.000. Terus apa yang dia lakukan? Dia tulis 200.000, dicoret jadi 100.000. Diskon 50%. Tapi dia sudah tahu memang dari awal memang mau jualnya 100.000. Kita nggak bahas kalau memang harga di awal memang beneran 200.000 ya. Tapi dia melakukan pemalsuan seperti ini, membuat seakan-akan terjadi diskon 50%, ini adalah sesuatu yang diharamkan. Ini bukan kata saya, kata Ustadz tersebut di buku Fikih Muamalah. Tentang Fikih Muamalah bukunya. Kalau di zaman Rasul itu dengan pura-pura meninggikan harganya, agar orang apa namanya tertipu dengan hal tersebut. Atau berbagai macam bentuknya yang lain ada di Fikih Muamalah. Jadi nanti ada yang misalnya pura-pura ada orang ketiga, dia pura-pura menawar. Pura-pura menawar, terus nanti diturunkan, tapi ternyata itu sebenarnya harganya lebih tinggi. Pokoknya ada berbagai macam bentuknya. Saya kurang dalam memahami ini, tapi saya hanya menyebutkan salah satu bentuk yang sekarang di zaman sekarang tersebar. Intinya dia tujuannya menipu. Yang berikutnya, at-tadabur. Tadabur ini adalah saling memusuhi, saling memutus hubungan, atau sekedar memalingkan muka, saling memalingkan muka. Ini juga tersebar di zaman sekarang. Yang seperti ini juga ada, hanya karena beda pendapat misalnya. Tidak boleh kalau lebih dari 3 hari. Berikutnya ada yang bentuknya adalah menjual di atas jualan orang lain. Wah, ini juga rawan ya. Saya tidak tahu kalau yang biasanya tender-tender itu apakah tasawurnya sampai kategori ini atau tidak. Mungkin teman-teman yang terjun di fikih muamalah, mungkin Ustadz Abdurrahman Zahir mungkin lebih tahu ya, atau teman-teman yang lain. Tapi kita lihat versi yang disebutkan Ibnu Attar di sini, bentuk daripada menjual di atas jualan orang lain adalah, jadi dia akan bilang kepada orang yang membeli sesuatu kepada dia, yang dia itu beli sesuatu tadi dengan syarat khiyar. Khiyar itu kalau di zaman sekarang kayak garansi, garansi bisa tukar balik kalau ada batas waktu tertentu gitu, ada banyak macam khiyar. Semacam garansi tukar barang lagi gitu ya. Dikembalikan barangnya, tukar uang lagi gitu ya kalau misalnya ada pembatalan tiba-tiba. Maka dia bilang misalnya ya, ifsah hadzal bai', batalkan pembelian ini. Aku akan ngasih kamu jualan yang mirip dengan itu harganya lebih murah. Nah, berarti dia mau menggagalkan penjualan milik saudaranya yang lain demi agar dia yang berhasil penjualannya dia. Misal dia jualan barang yang sama, satunya jualan durian segini, oh, bukan durian ya, jangan durian misalnya contohnya ya. HP deh misalnya, HP harganya 1 juta. Terus dia beli, tapi masih masa garansi boleh ditukar balik. Boleh kembali uangnya lagi. Terus dia bilang, batalkan kamu jual belinya situ, kamu beli di aku aja, harganya saya di aku cuma 800.000. Ini adalah bentuk yang disebutkan oleh Ibnu Attar kira-kira termasuk dari kategori jualan di atas jualan orang lain. Dan ini haram. Dan di antara bentuk juga yang lain adalah bertunangan di atas tunangan orang lain. Udah tunangan, terus dia batalkan malah tunai. Ini juga berbahaya. Ini menyebabkan persaudaraan sesama muslim adalah terusak. Kita lanjutkan selanjutnya ya. Mungkin kita percepat, ini mohon maaf. Hadis ke-36, mungkin kita percepat sekarang ya. Hadis ke-36
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melonggarkan atau melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahan dia di akhirat, di hari kiamat. "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang mempermudah orang kesulitan, Allah mudahkan nanti dia di dunia dan akhirat. Waman satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim atau rahasia seorang muslim, Allah akan tutupi dia aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi banyak poin-poin banget ya di sini ya. Boleh sambil dilihat terjemahannya bagi teman-teman yang tidak tahu. Kalau tidak nyaman dengan versi Arabnya sambil dilihat di PDF lain. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah permudah jalan dia menuju surga. Ini di antara keutamaan melakukan rihlah, perjalanan jauh menuntut ilmu, termasuk di sini ya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya, saling mempelajarinya satu sama lain. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan turun kepada mereka ketenangan. Tenang, adem ya. Dan ini ditemui dalam majelis-majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi dengan kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikah. Malaikat akan mengelilingi, ada membuat lingkaran atau mengeliling di atas majelis tadi. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah menyebut mereka di sisi para malaikat yang ada di sisi Allah. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalannya memperlambat dia, maka nasabnya tidak mempercepatnya. Ini akan kita bahas secara pelan-pelan sih. Boleh teman-teman bisa dilihat untuk versi artinya. Saya barusan artikan secara bahasa. Kadang di sini ada yang versinya sudah diartikan secara maksudnya. Kita lanjutkan. Ini hadis riwayat Muslim dengan lafaz tersebut tadi. Ya, ini diantaranya adalah keutamaan menunaikan kebutuhan orang Muslim. Saya mungkin juga, karena tadi ada yang dibahas keutamaannya di akhirat, tapi ada juga yang di dunia. Saya tekankan di masalah ini, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hamba membantu saudaranya. Ini jadikan wasilah penting bagi antum, bagi yang misalnya lagi ujian. Saya sarankan Anda cari murid atau teman-teman antum yang tidak paham pelajaran. Anda ajarkan dia pelajaran tadi dengan niat Allah membantu Anda di waktu ujian. Saya yakin Allah akan membantu Anda ketika ujian, dan ini saya praktekkan bertahun-tahun. Ketika di pondok dulu selalu saya cari, dan juga ketika di kampus saya cari teman saya yang tidak tahu, saya ajarkan dia. Maka alhamdulillah ketika ngerjakan ujian selalu ada bantuan-bantuan yang Allah berikan. Dan ini terpraktekkan. Anda ada kesulitan, Ustaz ada sulit harta, saya ada sulit masalah ini dan itu keluarga. Lakukan ini, bantu orang lain, Allah akan membantu Anda. Ini ada hal-hal yang lain yang terkait dengan ini ya. Di sini ada maka Allah fi abdu fi auni akhi, mungkin di situ ada pembahasan-pembahasan yang lebih dalam. Kita langsung lanjutkan aja dulu menjikat waktu. Yang dimaksud dengan menuntut ilmu tadi, kata Ibnu Atthar, khusus untuk ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Ilmu dunia juga mulia apabila dia fardu kifayah atau ditujukan di situ dengan tujuan kemaslahatan umum, betul. Tapi dia bukan terpuji secara zatnya, tapi karena perkara yang lain. Sedangkan ilmu syar'i sudah terpuji secara zatnya. Sini yang dimaksud dalam hadis adalah ilmu syar'i. Terus kita lanjutkan. Berikutnya tadi sudah dijelaskan, di sini ada keutamaan berkumpul di masjid untuk membaca Al-Qur'an. Ini mazhabul jumhur, Imam Malik dulu mengatakan makruh. Ya, ini di antara bukti bahwa ulama itu belum tentu mengetahui semua hadis. Tidak, misalnya Imam Malik, beliau tidak melakukan rihlah menuntut ilmu ke banyak wilayah. Beliau ya tetap di Madinah tinggalnya. Sehingga hadis-hadis yang beliau ketahui pun juga terbatas. Buktinya adalah Kitabul Muwatta. Kitabul Muwatta yang dimiliki oleh Imam Malik.
itu kan jauh daripada kitab-kitab para ulama hadis yang datang setelahnya yang lebih tebal. Menunjukkan bahwa hadis tidak terkurung kepada muwatta saja. Ini yang kemudian menimbulkan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengarang kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, agar kita menimbulkan atau memunculkan udzur kepada para ulama dalam kesalahan-kesalahan mereka. Sehingga ketika kita lihat seakan-akan Imam Malik di sini menyelisihi zahir hadisnya, maka kita cari uzur. Ya barangkali Imam Malik tidak mengetahui hadis tadi. Oleh karenanya sebagian sahabat-sahabat Imam Malik atau yang dimaksud adalah pengikut mazhab Malik mentakwil perkataan Imam Malik. Yang dimaksud dengan makruh itu mungkin seperti ini, kalau seperti ini, itu. Kemudian kita lanjutkan. Dan termasuk kalau kata Ibnul Attar, berkumpul tadi tidak terkurung di masjid saja. Berkumpul dalam rangka mempelajari kitabullah bisa jadi di madrasah, di sekolah juga masuk. Ataupun ribat. Ribat ini tempat zikir di masa dulu. Atau yang seperti keduanya. Seperti kita Zoom meeting. Zoom meeting ini termasuk, kata Ibnul Attar di sini berarti, daripada fadilah menuntut majelis menuntut ilmu tadi. Walaupun bentuknya Zoom meeting. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan masalah nasab, ini juga disinggung ya. Arti daripada hadis tadi, barang siapa yang amalnya kurang, tidak bisa amal yang kurang tadi ditutupi dengan nasabnya. Jadi nasabnya langsung mengangkat dia ke derajat yang tinggi. Ini membantah perkataan orang yang mengatakan bahwa satu orang keturunan Nabi, walaupun dia bodoh, itu lebih baik daripada 70 orang ulama. Jelas terbantahkan dengan hadis ini. Kan ada ya yang mengatakan itu dalam sebuah kitabnya berkata bahwa satu orang syarif keturunan Nabi itu lebih utama, walaupun dia bodoh, lebih utama daripada 70 orang ulama. Jelas menyelisihi hadis ini. Kita langsung lanjutkan ya. Hadis yang ke 37 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini banyak salah teksnya yang versi Indonesia. Rasulullah meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, yaitu hadis qudsi, innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Sungguhnya Allah menuliskan kebaikan dan keburukan, tsumma bayyana faman hamma bi hasanatin, barang siapa yang menginginkan melakukan kebaikan, falam ya'mal, lalu dia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah akan mencatat baginya kebaikan yang sempurna, pahala. Jadi walaupun cuman kayak pengen mau melakukan, ya Allah Ustaz, saya malam nanti mau niat tahajud. Nanti malam saya mau sahur ya. Ini ingat teman-teman, besok puasa Tasu'a ya. 9 Muharram besok. Disunahkan puasa Tasu'a. Rasulullah berkeinginan puasa tanggal 9 Muharram, tapi beliau tidak sempat melakukannya karena wafat duluan. Jadi besok puasa Tasu'a, hari Kamis ini, Jumat puasa Asyura. Saya sarankan semuanya jangan lupa nanti malam untuk berpuasa. Bagi yang tidak berpuasa, juga menghormati yang tidak puasa. Dan ini ditunjukkan dalam praktek para sahabat Nabi ketika Rasulullah mengutus utusan dalam hadis riwayat Ar-Rabi' binti Muawwid. Utusan tadi dikirim ke penduduk perkampungan Ansar. Barang siapa yang bangun pagi atau dalam kondisi pagi dia muftiran, dalam kondisi tidak puasa, maka hendaknya falyutimma baqiyata shaumi, dia menyempurnakan harinya dengan puasa. Bahkan para sahabat Nabi yusawwimuna sibyanahum, mereka membuat anak-anaknya puasa sampai dikasih mainan biar mereka berpuasa di hari Asyura. Panjang kalau saya jelaskan tentang keutamaan hari Asyura ya. Yang penting sekilas seperti itu. Sebegitu dahsyatnya para sahabat Nabi sampai anak-anaknya dipaksa puasa di hari Asyura. Ini penting agar teman-teman jangan menyepelekan hari Asyura, agar antum puasa mulai dari besok lebih baik. Tasu'a, Asyura, kalau ditambah tanggal 11 juga bagus karena setiap bulan itu ada disyariatkan sunnah puasa 3 hari. Ada lagi hadis yang dhaif tapi di dalam Musnad Ahmad dari Ibnu Abbas berpuasa 1 hari setelah hari Asyura. Tapi hadisnya dhaif. Didhaifkan oleh Syaukani. Nah, kita lanjutkan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsira. Andai kata orang tadi berkeinginan dengan kebaikan lalu dia melakukannya, maka Allah akan mencatatnya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini nggak main-main teman-teman.
Saya kasih gambaran ini kali lipat ini nggak sembarangan. Misal Anda beli HP, HP-nya Ustadz harganya 5 juta. Coba Anda bilang dikali 2, jadi 10 juta. Dikali 10, jadi 50 juta. Besar kan? Kalau itu masalah harga kita lihat dua kali lipat aja udah besar harga. Bagaimana dengan pahala yang tidak bisa ditakar dengan harga? Pahala ini dikali lipat 10, dikali lipat 700. Inilah diantara luasnya nikmat Allah menunjukkan bahwa Allah rahmatnya lebih luas daripada murkanya. Wa in hamma bisayyatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang menginginkan melakukan keburukan tapi tidak melakukannya, pengen tergerak niatnya, saya mau melakukan ini, dosa. Tapi dia kemudian membatalkannya, Allah catat itu sebagai satu pahala yang sempurna, tidak berkurang sama sekali. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahida. Apabila dia ingin melakukan suatu dosa maka Allah dan melakukannya maka Allah akan mencatatnya sebagai dosa yang satu dosa. Di sini para ulama menyimpulkan di antaranya perkataannya Ibnu Utsaimin kalau nggak salah rahimahullah, maka barang siapa, dan ini kayaknya ada perkataan orang terdahulu yang beliau nukil ya. Ini beliau nukil secara makna. Barang siapa yang sepersepuluhnya kalah dari satu perbuatannya, maka dia termasuk orang yang rugi. Maksudnya apa? Kalau kebaikan dinilai 10, dosa dinilai 1. Betul ya? Kalau yang satu ini, ya, mengalahkan yang 10, maka dia termasuk orang yang rugi. Sebab dosa dicatat 1, kebaikan dicatat 10 minimal. Kalau Anda satunya tadi mengalahkan yang 10, maka Anda termasuk orang yang merugi. Saya juga. Saya bilang Anda ini maksudnya saya bilang ke saya ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi syarahnya Ibnu Attar kalau nggak salah nggak terlalu banyak sih. Mungkin kita sebutkan di sini. Ya ini beliau sebutkan bahwa keutamaan umatnya Nabi Muhammad dibanding umat yang lain adalah pelipat gandaan pahala. Ini tidak terjadi di umat-umat sebelumnya. Sampai sebegitu dahsyat pengalilipatannya ya. Ini khusus bagi umat Muhammad. Oleh karena Nabi Muhammad mengatakan bahwa umat Muhammad ini khusus mereka terakhir datangnya tapi duluan masuk surganya. Ini contohnya apa? Misalnya di situ ada tentang puasa Yaum Arafah. Puasa hari Arafah menghapus dosa 2 tahun. Puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun yang sebelumnya. Tentu ini dimaksud dosa-dosa selain dosa besar. Gitu ya. Dan ada lagi nanti kita akan kenal di hadis yang lain bagaimana umat Muhammad punya kekhususan, yaitu kesalahan yang tidak sengaja, lupa, dan pemaksaan itu tidak dicatat oleh Allah sebagai dosa. Nanti kita akan lanjutkan di hadis yang berikutnya. Hadis ke-38, kita sampai hadis 42 ini ya, khatamnya arba'in ya. Kita tidak tambah dengan tatimahnya Ibnu Rajab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka aku telah mengizinkan dia untuk diperangi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidak ada pendekatan diri kepadaku yang dilakukan oleh hambaku yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa amalan fardu itu pahalanya lebih besar daripada amalan sunnah. Jelas ya, amalan fardu lebih besar pahalanya daripada sunnah. Karena dalil barusan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan hambaku senantiasa mendekatkan, semakin dekat dia kepadaku dengan perantara amalan-amalan nafilah. Nafilah ini amal soleh selain dari amal fardu. Fa'idha ahbabtuhu, nanti kita bahas nih masalah nafilah, ada di sini penjelasannya. Fa'idha ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintainya, sudah didekatkan dengan fardu dan nafilah, ketika Allah sudah cinta kepada orang tadi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan menjadi penglihatannya, wa yadahu allati yabtishu bihi, aku akan menjadi tangannya, wa rijlahu allati yamshi, aku akan menjadi kakinya. Nanti kita lihat bagaimana penafsiran tentang ini ya. Ini termasuk daripada bentuk takwil yang mahmud, takwil yang terpuji. Karena didukung dengan dalil-dalil yang lain. Wa in sa'alani a'taituhu, apabila dia meminta kepadaku maka aku akan memberikan kepadanya. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu, apabila dia meminta isti'adzah, meminta perlindungan, maka aku akan melindunginya.
Ini khusus bagi para wali Allah. Jadi salah kalau ada yang bilang wali Allah Ustaz tidak perlu doa. Salah. Wali Allah itu sudah nggak perlu doa Ustaz, karena doa itu berarti menganggap Allah tidak tahu terhadap apa yang kita miliki atau apa yang terbatin dalam diri kita. Jadi ini salah, sebab Allah mencintai hambanya yang meminta kepadanya. Dan Nabi Muhammad, kalau mau beliau cukup, nggak usah doa, Allah sudah tahu maksudku, ngapain saya doa? Nggak kayak gitu, karena orang yang melakukan hal seperti itu berarti dia sombong kepada Allah. Merasa dia nggak butuh Allah. Hamba yang sempurna dia akan terus-menerus berdoa. In sa'alani a'taitu. Bila dia meminta kepadaku, aku akan memberi. Rasulullah kalau mau tidak berdoa, tapi Rasulullah senantiasa berdoa dan itu adalah contoh yang paling mulia. Ini untuk mengkritisi sebagian kalangan yang bilang bahwa yang benar itu saya tidak berdoa. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang di dalam hati saya. Jelas menyelisihi banyak dalil. Jelas menyelisihi banyak dalil. Kita langsung lanjutkan ya. Jadi di sini Ibnu Atthar mengatakan definisi dari wali Allah adalah orang yang mengikuti syariat Allah. Ya, perhatikan ini kata Ibnu Atthar ya. Wali Allah adalah huwallazi yattabi'u ma syara'ahu Allah Ta'ala li'ibadihi. Wali Allah adalah yang dia mengikuti syariatnya. Maka kalau ada orang mengaku wali, tapi dia menyelisihi syariat Allah, maka dia bukan wali. Walaupun dia terbang di udara atau berjalan di atas air. Karomahnya, waduh, sampai keren banget. Tapi dia tidak mengikuti syariat Allah, maka berarti dia termasuk penyihir atau bekerja sama dengan jin. Sebab penyihir dan orang yang bekerja sama dengan jin bisa melakukan karomah-karomah tadi. Dia bisa terbang, dia bisa jalan di atas air juga. Jadi patokannya bukan perkara aneh yang muncul dari dia, tetapi apakah dia ikut syariat Allah atau tidak. Dan dia sudah jelas bahwa bahkan di dalam hadis tadi kita lihat bahwa wali Allah adalah orang yang mendekatkan diri dengan perkara fardu dan perkara nafil. Jelas dalam hadis ini, definisi wali Allah seperti itu. Sehingga jangan tertipu dengan, oh Ustaz ini katanya wali Allah. Jangan katanya-katanya. Anda lihat, benar tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Atau ternyata dia justru melakukan perkara yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita lanjut, Ibnu Atthar menambahkan, ini luar biasa Ibnu Atthar ya. Kalau antum merenungi, lihat baca-baca teksnya, beliau adalah seorang yang sangat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan menyerukan kepada mengikuti para salafus saleh. Beliau di sini menyebutkan disebut nafilah apabila dia itu sudah melaksanakan yang fardu. Kalau tidak melakukan yang fardu, tidak disebut nafilah. Ini karena biasanya unik ya. Ini orang puasa Ramadan, biasanya terjadi waktu Ramadan. Puasa Ramadan, oke. Sholat terawih, oke. Tapi sholat wajibnya tidak. Sholat subuh nggak sholat. Sholat duhur asar nggak sholat. Cuman puasa Ramadan dan sholat terawih. Maka di sini kalau versi Ibnu Atthar tidak terkategorikan nafilah. Kalau versi Ibnu Atthar ya. Walaupun ya secara fikih kita tahu bahwa masih dapat pahala. Insya Allah masih dapat pahala ya. Walaupun dia tidak melakukan fardu. Tapi ya tidak melakukan fardunya tadi sudah jatuh pada dosa besar. Kita lanjutkan. Ya ini ada perkara yang lebih panjang. Bagaimana Ibnu Atthar menjelaskan bahwa nafilah itu baru bisa dijadikan perkara taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah kalau dia sudah melaksanakan amalan-amalan fardu. Berdasarkan dalil tadi. Kemudian kita lanjut. Nah ini juga penting. Hati-hati. Dalam hadis tadi ada peringatan besar bahaya memusuhi wali-wali Allah. Ini perhatikan, sebagian orang hanya karena ulama ini tidak cocok dengan hati saya, Ustadz. Lalu Anda melanggar. Dengan Anda merendahkan ulama tadi, bahkan berkata-kata dengan kata-kata yang tidak pantas, khawatir masuk dalam kategori ini. Sehingga orang tersebut akan diuji dengan ujian yang luar biasa besar. Karena kata para ulama, luhulumul ulama masmumah. Daging-daging para ulama itu adalah beracun. Dan orang yang melakukan makan dagingnya para ulama yang beracun tadi, dengan menggunjing mereka, dengan gunjingan menyerang mereka, atau misalnya menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang berbahaya,
maka dia dikhawatirkan memiliki nanti di dalam perkataan Ibnu Asakir rahimahullah, maka orang tadi dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Ya, Anda lihat orang-orang seperti biasanya nanti jatuh ke dalam kondisi futur biasanya. Orang-orang yang biasa mencela para ulama. Sebab kalau kata Imam Syafi'i kalau nggak salah rahimahullah ya, kalau bukan wali-wali Allah itu adalah para ulama, maka aku tidak tahu siapa lagi yang menjadi wali Allah. Kata Imam Syafi'i berarti waliullah itu para ulama. Kalau bukan ulama, aku tidak tahu siapa lagi yang pantas disebut sebagai wali Allah. Hati-hati teman-teman ini ya, dalam masalah hanya perkara saya tidak setuju Ustaz dengan ulama ini, terus Anda lancang berkata-kata yang tidak pantas tentang ulama tadi. Ini biasa terjadi ya. Saya sering lihat itu kayak apa, foto ulama siapa ditempel-tempel terus dikasih gambar-gambar dijadikan badut segala macam. Astagfirullah. Hanya karena dia tidak setuju dengan ulama tadi, sampai dia melakukan itu, apa itu boleh? Gimana pertanggungjawaban dia nanti di hadapan Allah? Sedangkan ulama tadi, kitabnya ada ratusan, dipakai di seluruh dunia misalnya. Berbahaya. Kemudian kita lanjut, kata Imam Ibnu Attar tentang masalah menafsirkan maksud hadis tadi, apa yang dimaksud dengan mendengar dengan pendengaran Allah. Dia melihat, wali Allah tadi melihat dengan penglihatan Allah. Ini yang dimaksud bukan wihdatul wujud, menyatunya manunggaling kawulolan Gusti, kalau dalam pendapatnya wihdatul wujud ini, bahwasanya hamba tadi kalau sudah jadi wali, dia menyatu dengan Allah. Salah memahami dari hadis ini, bukan itu maksudnya. Nggak mungkin menyatu dengan Allah. Itu sudah dalam akidah yang berbahaya. Kalau sudah menyatu dengan Allah, berarti kita nyembah orang tadi. Kan enggak boleh. Jadi di sini jelas yang dimaksud adalah mendengar, kata Imam Ibn Attar ya, bukan kata saya ya. La yasma' malam ya'dan lahu sam'u fi sama'i. Allah hanya membolehkan dia mendengar apa yang Allah izinkan secara syariat. Alias orang tadi hanya mau mendengarkan yang baik-baik, hanya mau melihat yang dibolehkan syariat. Tangannya hanya menyentuh yang dibolehkan oleh syariat. Kakinya hanya melangkah untuk yang dibolehkan oleh syariat. Inilah maksud dari definisi wali Allah yang sebenarnya. Karena di sini zaman sekarang ini wali Allah dijadikan brand ya, branding. Brandnya wali Allah udah, apapun yang dia lakukan benar. Salah ya, berbahaya seperti itu. Patokannya bukan orangnya, patokannya siapa? Alkitab was sunnah, Al-Quran dan sunnah. Kalau perkaranya menyelisihi Al-Quran dan sunnah, maka orang tersebut diingkari. Jangan kemudian wes di branding, pokoknya kalau orang ini pasti wali Allah, berarti semua yang dia lakukan itu benar. Nah, ini sudah jatuh mengkultuskan orang seakan-akan dia nabi. Ini berbahaya. Dan ini kita saksikan ya di beberapa wilayah di Indonesia pun di luar Indonesia ada sosok-sosok yang diagungkan sampai luar biasa, sampai-sampai dia mengklaim dia punya surga sendiri dan dia berhak memasukkan pengikutnya siapapun ke surganya dia. Dan ini jelas menyelisihi hadis tadi. Kita langsung lanjutkan hadis ke-39 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini bagus ya teman-teman, ini akan menjadi kaidah besar dalam kaidah fikih. Salah satu kaidah besar dalam kaidah fikih dibangun atas ini. Apa? Innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah mengampuni atas umatku al-khata'. Al-khata' ini kesalahan yang tidak disengaja. Sebagaimana datang di dalam ayat terakhir surat Al-Baqarah. Coba dicek. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Berkaitan dengan doa di ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kesalahan yang tidak disengaja, wan nisyan dan lupa, wa mastukrihu alaihi dan perkara yang dia dipaksa untuk melakukannya. Tidak ada kemampuan untuk memilih untuk meninggalkannya. Maka ini adalah diampuni oleh Allah dan ini termasuk kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita bahas, sempat disinggung Ibnu Attar, kata Ibnu Attar, ini khusus miliknya umat Muhammad saja. Masya Allah ya. Jadi kalaupun salah karena tidak tahu, karena dia itu lupa, karena dia itu dipaksa. Termasuk al-khata itu kalau dia salah karena tidak tahu. Karena dia tidak punya ilmunya, itu termasuk kategori al-khata. Boleh dilihat dalam penafsiran Ibnu Abbas dalam masalah di ayat
Walaisatit taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna su', atau sebelumnya saya lupa ya. Di ayat yang itu ya, sekitar itu. Kita penafsiran Ibnu Abbas berkaitan dengan masalah kesalahan yang dia itu dilandasi oleh kebodohan. Kemudian kita lanjutkan. Cuman saya agak-agak lupa, khawatir tadi yang ada salah boleh dikoreksi. Yang tentang penafsiran ayatnya Ibnu Abbas. Kemudian kita lanjutkan. Ini ada penyebutan contoh. Jadi yang dipilih oleh Imam Ibnu Attar, dan ini pendapat sebagian Syafi'iyah, kalau dia bersumpah ataupun dia di sini dengan talak ya, dengan berjanji dia itu tidak melakukan suatu hal. Jadi dia misalnya bersumpah tidak melakukan A, lalu dia melakukannya karena lupa, karena tidak tahu, atau karena terpaksa, maka dia tidak membayar sumpahnya, membayar kafarah sumpah, menebus kesalahannya tadi. Ini ada perselisihan di dalam mazhab Syafi'i sendiri. Dan yang dipilih Ibnu Attar adalah tidak jatuh sumpahnya atau tidak jatuh talaknya. Kalau kita lihat secara zahirnya ya, harus dicek lagi di maksud Ibnu Attar di kitab-kitab fikih Syafi'i lain. Kemudian yang dicatat penting di bawahnya itu yang dimaksud dengan diangkat tadi, karena lafadznya itu adalah diangkat, yang dimaksud tajawaza itu adalah diangkat, hukum dosanya saja. Adapun masalah harta tidak diangkat. Jadi misalnya ada hutangnya walaupun dia lupa, walaupun dia tidak tahu di situ ya, atau dia keliru, atau dia itu mukrah terpaksa, dia tetap wajib mengganti hak manusia berupa harta. Lanjut hadis ke-40, tinggal 3 hadis lagi teman-teman, terus kita tutup dengan majelis ijazah sana dengan Ustadz Fida ya. Hadis yang mohon maaf nih Ustadz Fida, saya tidak pantas nih. Kalau saya jelaskan hadis terus beliau ada di sini, saya tidak pantas ya. Nanti mohon koreksi Ustadz Fida, misal ada penjelasan saya dari tadi ada salah, antum koreksi. Kalau tidak dikoreksi, waduh, saya mengajarkan kesalahan. Tapi insya Allah yang saya sampaikan di sini sudah saya usahakan benar. Tapi jalla man la aiba fihi wa ala. Terlalu mulia orang yang tidak mungkin tidak jatuh salah dan lupa. Hadis ke-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW suatu saat memegang 2 pundak Ibnu Umar. Pegang ini. Faqala kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu itu orang asing. Aw abiri sabil, atau kamu itu orang yang lagi lewat. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kemudian Ibnu Umar juga mengatakan, idza amsayta fala tantadhir sabah. Kalau kamu masuk sore hari jangan nunggu pagi. Rebahan, main TikTok dia nunggu nanti sampai malam gitu ya. Waktunya habis buat TikTok. Padahal selama dia buka TikTok itu bisa dipakai membaca astagfirullah, astagfirullahnya kalau dihitung itu akan jadi pemberat timbangannya di hari kiamat. Dia lebih memilih TikTok. Tapi TikToknya tergantung kontennya. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kalau kamu masuk pagi jangan kamu nunggu sore. Wa khudh min sihhatika limaradik. Ambillah kesempatan kamu sehat untuk nanti waktu sakit. Dimanfaatkan sebelum nanti datang sakitmu. Mumpung masih sehat, dimanfaatkan. Wa min hayatika limautik. Ambil kesempatan kamu di waktu hidup untuk nanti bekalmu di waktu mati. Ini penting sekali teman-teman. Hadis ini adalah hadis utama tentang perkara zuhud dari perkara dunia. Hendaknya kata Al-Imam Ibnu Attar rahimahullah, la yarkanul aqil ila dunya. Orang yang berakal tidak condong kepada dunia. Wala yattakhidhuha watanan, tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggalnya selamanya. Ini juga penting dilihat teman-teman yang sekarang sibuknya tiap hari nonton konten-konten hanya tentang motivasi dunia. Bikin cepat kaya, bikin tentang investasi, tentang ini. Ini jangan sampai membuat kita buta kepada perkara akhirat. Ini penting banget teman-teman. Di sini Ibnu Attar sendiri sebenarnya secara dari yang dibaca melalui biografi beliau adalah orang yang zuhud, orang yang wara', orang yang ahli ibadah, dan itu terlihat dari guru beliau Imam Nawawi. Imam Nawawi sangat dikenal dengan zuhudnya. Antum kalau baca kisahnya Imam Nawawi bagaimana zuhudnya beliau,
antum nangis kalau antum renungi. Sebab beliau sangat zuhud terhadap dunia. Dan ini adalah perkara yang kami para dai di sini ya masih jauh dari kategori zuhud. Kami para dai di sini masih banyak melihat kepada amplop. Amplopnya masuk berapa? Ngisi. Amplopnya dikit, nggak mau ngisi. Oh ini ada masjid, di situ orang-orang kaya semua, diisi. Ini masjidnya orang-orang miskin. Dan ini terlihat dalam perkara dakwah. Antum lihat di kampung-kampung pedesaan berapa banyak ilmu-ilmu fardu ain tidak diajarkan di sana, masih belum tahu mereka. Tapi para dai sibuk mengajarkan ilmu-ilmu yang fardu kifayahnya sudah gugur di kota-kota. Betul ya? Atau melihat sekarang di dalam kajian-kajian yang ada di kota-kota, itu bahas fardu ain atau fardu kifayah perkaranya. Kebanyakan fardu kifayah sudah. Sedangkan di pedesaan-pedesaan, perkampungan-perkampungan, orang di situ masih nggak tahu mana syirik, mana tauhid. Orang di situ nggak tahu sholat yang benar gimana, bahkan cara wudhu yang benar gimana, perkara najis nggak tahu, perkara talak nggak tahu. Masalah-masalah fardu ain di perkampungan, di pedesaan, tidak diketahui oleh masyarakat secara umum. Orang kota sudah pada tahu, ya ini alhamdulillah banyakkan tahu ya, kebanyakannya ya. Orang kota lebih terbuka secara keilmuan, lebih bisa mengakses medsos daripada orang-orang pedesaan. Tapi sayang sekali di zaman sekarang para dai, ini nasihat buat saya, juga nasihat bagi teman-teman yang di sini adalah para dai, lebih fokus melihat kepada peluang-peluang harta dunia. Mendahulukan harta dunia di atas perkara dakwah. Padahal para rasul, para nabi dulu, inilah la as'alukum alaihi ajra. Ingat perkataan para rasul alaihi salatu wassalam. Mereka bilang, saya tidak meminta untuk perkara dakwahku, minta apa? Upah. Tidak minta upah para rasul. Nah itu kan kemana kita? Di mana kita dari ayat ini? Di mana kita para dai dari ayat ini? Kita masih meminta upah dari orang-orang yang kita dakwahi. Sedangkan para nabi dulu tidak pernah meminta upah dari orang-orang yang mereka dakwah. Kita langsung lanjut kepada hadis 41. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis ini sahih menurut Imam Nawawi ya. Kalau kita lihat di versi sini sebenarnya ada catatan-catatan ya. Dikarenakan di dalamnya ada Nu'aim bin Hammad yang itu dhaif. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar di situ mencatat tashihu hadzal hadits ba'idun jiddan min wujuh. Jadi Ibnu Rajab maaf. Ibnu Rajab menguatkan bahwa hadis ini tidak sahih. Alias Ibnu Rajab mengkritisi Imam Nawawi dalam catatan ini dianggap sahih. Ini bukti bahwa para ulama tidak maksum. Terkadang penilaian ulama tadi ternyata menyelisihi apa yang sebenarnya di situ. Karena terlihat di situ Nu'aim bin Hammad termasuk perawi yang dhaif. Kecuali apabila perawi tersebut diperselisihkan, maka itu ada pembahasan secara khusus. Jadi di sini, tapi secara makna hadis ini adalah sesuai dengan yang datang di dalam Al-Qur'an. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, itu disebutkan dalam surah An-Nisa ya. Demi Allah, tidak beriman mereka sampai mereka menjadikan Muhammad sebagai pemutus perkara. Jadi keimanan seseorang itu tergantung sebagaimana besarnya dia mengagungkan sunnah Rasul di dalam dirinya. Ada hadis, dia tolak. Kenapa dia tolak? Oh, enggak, ini kata syekhku, kata ustadzku, yang benar ini. Padahal jelas-jelas perkataan ustadz tadi menyelisihi hadis Rasul. Yang diikuti harusnya hadis Rasul apabila sudah sahih dan sharih, tegas berbunyi, menyelisihi pendapat ulama tadi. Dan ini dinukil dari banyak sekali nukilan dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulillah lam yahillahu an yad'aha liqauli ahad atau kama qala. Telah sepakat seluruh ulama muslimin apabila telah tampak sunnah Rasulullah jelas, maksudnya A, maka dia tidak boleh meninggalkan sunnah Rasul tadi hanya karena mengikuti pendapat
orang lain selain Rasul. Tidak halal bagi dia untuk meninggalkan sunnah Rasul hanya karena ada perkataan orang lain. Bahkan Imam Syafi'i dengan tegas, lemparkan pendapatku kalau misalnya, lempar buang pendapatku ke tembok kalau misalnya pendapatku menyelisih sunnah Rasul SAW. Ini di antara tawadhu'nya para ulama, dan mereka merasa bahwa dirinya tidak maksum. Ini menyelisih sebagian orang yang menganggap bahwa para ulama teksnya seakan-akan teks wahyu. Nah, ini dilakukan oleh sebagian kalangan, menganggap teks-teks yang ada di kitab fikih langsung sudah pasti semuanya seperti wahyu. Sehingga kalau nanti berdalil, dalilnya pakai kitab fikihnya, teksnya seperti ini, Ustaz. Teksnya seperti ini. Padahal teksnya tadi ternyata menyelisihi sharihul hadis. Lafaz yang sharih di hadis tadi sudah menyelisihi teks fikih tersebut, maka tidak halal bagi dia meninggalkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diuji keimanan seseorang ketika terjadi hal-hal demikian. Apakah dia lebih mendahulukan Rasulullah ataukah pendapat manusia biasa? Hadis yang ke-42, dan indah sekali Imam Nawawi menutup kitab Arba'in dengan hadis luasnya ampunan Allah. Alias beliau ingin menimbulkan atau memunculkan rasa harap yang tinggi. Sebab kita semua penuh dengan dosa. Beliau ingin biar kita, oh ya Allah, ternyata dosaku sebanyak apapun ini masih Engkau ampuni. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Beliau berkata, Allah berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam. Perhatikan baik-baik kata-kata ini. Bayangkan seakan-akan Allah sedang mengajak Anda berbicara di sini. Ya bena Adam, wahai anak Adam. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Sesungguhnya engkau selama engkau masih berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku, aku akan terus mengampunimu dalam kondisi apapun engkau, dan aku tidak peduli. Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka ya bena Adam. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu tinggi menjulang ke langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosa. Innaka law ataitani biqrabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqrabiha maghfirah. Seandainya engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi kesalahan atau dosa, niscaya aku pun akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Selama engkau tidak melakukan kesyirikan. Ini adalah penutup yang luar biasa. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah kasih sayangnya lebih luas daripada murkanya. Di sini disebutkan sebagai hadis hasan sahih menurut Imam At-Tirmidzi. Walaupun ada catatan-catatan, tetapi kalau dilihat ternyata hadisnya adalah hasan li ghairihi karena ada syahid yang lain dari riwayat yang. Bahkan dalam hadis yang lain, situ disebutkan sebagai penjelas dalam Sahih Muslim. Lallahu asyaddu farahan bitaubati ahadikum. Sesungguhnya Allah itu lebih bahagia terhadap taubat salah seorang dari kalian. Min ahadikum bidallatihi idza wajadaha. Lebih senang dibandingkan seorang hamba yang menemukan barangnya yang hilang. Jadi tidak ada kata terlambat bagi kita untuk bertaubat kepada Allah. Sebab masih ada kesempatan selama kita masih bernafas, kita masih bisa diampuni oleh Allah. Tetapi ketika nafasnya sudah terhenti, sudah tidak bisa lagi minta ampun. Maka sekaranglah waktunya, teman-teman. Yang masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan ditinggalkan mulai sekarang. Berhenti. Di dalam yang lain, ya di sini disebutkan Allah menurut prasangka hambanya, dan kemudian disebutkan oleh Ibnu Attar 3 syarat taubat. Ini catat ya, 3 syarat taubat oleh Ibnu Attar. Pertama, al-iqla' minadz dzunub, al-anidz dzunub, melepas dosa tersebut. Kedua, an-nadam 'ala ma fat, menyesali dosa tadi. Ketiga, al-azmu 'ala annahu la ya'ud, berazam, berkeinginan kuat untuk tidak melakukannya lagi. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka taubatnya diterima. Baik, dengan ini maka sudah tuntas materi kita. Ananas sama sebenarnya tadi diartikan sahab, awan ya. Cuman juga bisa diartikan menjulang ke langit. Itu seperti yang terlihat. Apapun yang di dalam pengertian lain, anan itu adalah ma'anna laka minha, yaitu yang kamu tampak di matamu ketika engkau mengangkat kepalamu. Jadi tinggi banget, tidak tahu sampai kemana. Dosa kita menjulang ke langit sampai kemana kita tidak tahu, Allah masih ampun. Jadi
ini adalah, ya ada beberapa catatan-catatan yang kemudian Ibnu Atthar memuji bagaimana Imam Nawawi menutup kitab ini dengan hadis yang luar biasa. Hadis yang mendekatkan kita agar yuk kembali, jangan terlalu banyak fokus dengan dunia, akhirat itulah adalah negeri kita yang sesungguhnya. Investasi yang sebenarnya adalah harta kita di akhirat, bukan harta di sini. Maka semoga apa yang kita kaji di sini membawa manfaat, dan juga telah selesai dari kajian Arba'in Nawawiyah. Saya pesan kepada teman-teman sekalian, jangan menganggap bahwa ngaji Arba'in Nawawiyah sudah selesai, sudah khatam, tidak usah ikut lagi kalau ada kajian yang seperti itu. Salah. Arba'in Nawawiyah masih bisa dikaji dengan banyak versi. Masih banyak versi yang lain. Tidak cukup dengan yang ini ya. Terus kemudian bagi teman-teman misalnya tertarik untuk mengikuti kajian saya secara pribadi, saya alhamdulillah sekarang diberi amanah untuk mengisi di sebuah masjid secara rutin. Jadi akan saya kajian-kajian saya secara pribadi akan diupload di YouTube tersebut. Namanya YIMP Asmi. Tempatnya Ustadz siapa? Abdurrahman Zahir sebelumnya. Saya menggantikan beliau. Boleh dicek di channel YouTube tersebut. Cuman belum ada yang diupload dari kajian saya. Nanti insya Allah saya di situ secara rutin. Ya, Ustadz Abdurrahman Zahir yang memberi amanah pada saya untuk melanjutkannya. Jazakallah khair. Kita kemudian akan serahkan kepada Ustadz Fida ya. Mungkin saya pilih beliau menjadi co-host. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti saya kirim link ke Telegram ya. Silakan tanya di situ. Atau khawatir waktunya nggak cukup. Ya saya di Kalimantan menggantikan Ustadz Abdurrahman Zahir. Insya Allah. Dan saya memang menyaksikan juga ya kondisinya di sini butuh pada dakwah. Baik Ustadz Fida, boleh Ustadz dilanjutkan dengan pengijazahan sanad. Ya teman-teman untuk menyimak ya. Nah, Ustadz, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlalu malam Ustadz ya. Mohon maaf yang mengambil waktu untuk Ustadz. Wajazakum khairan. Untuk kitab Arba'in dulu berarti ya. Iya, Ustadz. Khusus untuk kitab Arba'in ini memang paling banyak diadakan majelis-majelis sama karena keutamaan kitab ini ya. Di samping penulisnya, kemudian isi dari kitab ini sesuai dengan judulnya. Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Jadi kaidah-kaidah dan dasar-dasar Islam semuanya terkandung dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Saya mendapatkan ijazah dari yang tertulis ijazah khosoh dari beberapa masyayikh, diantaranya Syekh Mahir Al-Fahl, kemudian Syekh Taufik Domroh, dan masyayikh lainnya. Tetapi ketika saya ijazahkan ini, saya menggunakan sanad yang tinggi-tinggi saja. Sanad yang tinggi-tinggi, diantaranya Syekh Musa'id Syekh Musa'id Al-Bashir, ya, As-Sudani. Beliau seorang yang sudah musnid, ya, kemudian ahli hadis dan sudah sepuh. Kemudian juga Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Habsyi. Beliau sering membuat majelis. Di antaranya adalah majelis Khatam Sahih Muslim, kemudian Al-Munziri, kemudian hadis musalsal Yaum Ashura. Ini bertepatan dengan mungkin dua hari lagi ya, Yaum Ashura. Biasanya para masyayikh ini mereka majelisnya melalui mixler. Jadi semacam cuman suara saja gitu, cuma suara kita bisa mengikuti, menyimak bersama. Fa ana ujizukum jami'an ijazatan khassatan bi kitabi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, kemudian kitab berikutnya yang ana ijazahkan adalah kitab Syarhus Sunnah
yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani. Kalau tadi Arba'in An-Nawawiyah ini yang antum pelajari bersama Ustadz Ahmad Ubaidillah. Sedangkan Syarhus Sunnah, mungkin kita perlu baca awalnya Ustadz ya. Kalau Arba'in Boleh tadi saya sudah dibaca ya. baca oleh saya dengan kehadiran Ustadz itu sudah dihitung ya, Iya. teman-teman ya. Ayo Nah, kita supaya Syarhus Sunnah ya, lebih bentar. Di sini tidak Syarhus ada di Sunnah. saya. Di ini Awalnya saya sama tidak ada, tuh. bentar. Bentar, bentar, bentar. Di punya saya tidak ada nih. Bentar. Karena Di pakai ini komputer Ustaz, lain ini, Ustaz. di ini apa namanya di Saya grup WhatsApp yang Dauro itu kan antum pernah bentar ya. bikinkan Anak-anak share yang lain bentar. Saya stop PPT-nya share. Nah, saya ambilkan dari ini aja, dari internet saja. Tunggu sebentar. biar bisa ditampilkan. Syarhus Sunnah bentar ya. Lil Muzani. Afwan ini tempat anak gelap karena sudah dimatikan lampunya masjidnya. Ya, terlalu malam ya, mohon maaf ya. Ini masih loading, Ustaz. Lagi anak buka. Loh, kok nggak muncul? Anak buka tapi ngambil dari sini ya. Yang kemarin saya dari Google Drive. Ini lagi saya buka dari Google Drive-nya. Ada di materi daurah. Tunggu sebentar. Syarhus Sunnah, Syarhus Sunnah. Jadi ini caranya kita seperti ini, sebagian Ya, Ustaz. masyayikh melakukan ini. Jadi Ah, dibacakan awalnya sama akhirnya biasanya begitu. ya, Ijazah Prof. bentar. Saya geser langsung ke pakai atrof ya, kayak Syekh Bro gitu. Ah, atrof. Tunggu sebentar, Ustaz. Nah, Berapa ini? Mukadimahnya banyak banget. Bentar, teman-teman. itu Jadi sudah dekat. scroll panjang karena ini streaming, Ustaz. Bukan apa? Nah, ini. Antum baca ini, Ustaz. Mana? Yang ini. Baik, Anda bacakan ya. Yang langsung ininya ya. Ya, Assalamualaikum ini. Kelihatan, baik. Ustaz. Kelihatan. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, asamana Allah wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda fa innaka aslahaka Allah sa'altani an uwaddiha laka minas sunnati amran tasabbar tasabbara ini agak Tasbiru ke apa namanya? Tusabbiru nafsaka ya. Kecilkan dikit Ustaz. Soalnya kepotong. Hah? Ada yang Oh, kepotong kecilkan dikit. di Oh Zoom-nya. iya. Oke, oke. Nah, lagi Ustaz, dikit lagi. Gini, Sayyid, syukran. Ya, gini. syukran. Ya. Sa'altani an uwaddiha laka minas sunnati amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi wa tadra'u bihi anka syubhal aqawil wa ziyagha muhdathati dhalin wa qad syarahtu laka minhajan muwaddahan muniran lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan bada'tu fi bihamdillahi dzir rusydi wat tasdid. Alhamdulillahi ahaqqu man dzukir وأولى من شكر حق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. Kemudian beliau Cukup ya. mengatakan yang pertama al-uluwu al-awwal 'alin 'ala 'arsyihi fi majdihi bidzatihi وهو دان بعلمه من خلقه أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور وهو الجواد الغفور ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Sekarang Langsung ke akhir ya. Sebentar. Loading. ada fahrasnya. Iya. Boleh.
Bentar, bentar teman-teman ya. Ini, bentar. Masih ada lagi ya? Yang ini nih. Yang mana? Atas Dari sini. Faman yusira li hadain. Oh, iya. Di akhir kitabnya, risalahnya, Al-Imam Al-Muzani mengatakan, "Faman yussira li hadza fa innahu minad dini ala huda wa minar rahmati ala raja. Wa wafaqana Allah wa iyyaka ila sabilihil aqwam bimannihil jazilil aqdam wa jalalihil aliyyi al-akram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala man qara'a alaina assalam wa la yanalu salamullahi ad-dallin walhamdulillahi rabbil alamin. Najazatir risalatu bihamdillahi wa manni wa salawatuhu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi tahirat wa sallama kathiran. Nah, jadi ini kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, muridnya Imam Syafi'i. Dan nama beliau adalah Ismail ibnu Yahya, wafat tahun 264 Hijriah. Anda meriwayatkan kitab ini dari beberapa jalur sanad, diantaranya Syekh Ulamullah Rahmati. Beliau orang India, jadi menggunakan jalur para musnid orang-orang India, Al-Kandahlawiyin, kemudian Ad-Dihlawi. Ya. Lalu kemudian melalui jalur yang lebih ali, sanad yang lebih ali, melalui jalur tadi Ahmad bin Abi Bakar Al-Habsyi. Ini juga melalui jalur orang-orang India. Dari jalur yang lain, dari Syekh kami, Syekh Samir bin Abdurrahman Baisuni. Beliau seorang musnid juga dan mukri dari Mesir. Ya. Beliau meriwayatkan dari Abdurrahman Al-Habsyi dan terus ke atas sampai ke penulisnya, yaitu Al-Imam Ismail ibnu Yahya ibnu Ismail Abu Ibrahim Al-Muzani tadi. Dan wa ana ujizukum, ijazahkan antum semuanya untuk bisa meriwayatkan kitab ini dengan sanad yang sudah disebutkan tadi. Ajastukum jami'an di kitabi Syarhis Sunnah lil Imam Al-Muzani. Kemudian yang ketiga, ini mungkin bagi yang terlewat kemarin di kalau yang Syarhus Sunnah ini kemarin disyarah sama Ustadz Bahalwan ya, siapa namanya? Bukan, yang Syarhus Sunnah ini antum sendiri Muqaddimah Tafsir. Yang mensyarah Syarhus Sunnah. Oh iya, Sadzuddin Bahalwan. Iya. Betul, Kalau yang Muqaddimah fi Usuli Tafsir karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini saya sendiri kemarin ya. Pernah bacakan sedikit ya bagi yang tidak hadir mungkin atau terlewat atau yang, karena kalau pengijazahan seperti ini ya tidak bisa menggunakan tasjil ya, nggak bisa menggunakan rekaman, jadi harus langsung. Saya akan bacakan awalnya. Yang penting menyimak ya, adapun melihat tidak harus ya, tidak harus. Yang penting mendengarkan kitabnya dan mendengarkan ijazahnya. Kalau tidak maka tidak sah. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, Rabbi yassir wa'in birahmatika, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam taslima. Amma ba'du faqad sa'alani ba'dul ikhwani an aktuba lahu muqaddimatan tatadammanu qawaida kulliyah tu'inu ala fahmil Qur'an ila akhirih, sampai akhirnya beliau mengatakan Ibnu Jaririn haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muammal qala haddatsana Sufyan an Abi Zinad qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma at-tafsir ala arba'ati awjuh wajhun ta'rifu al-arabu min kalamiha wa tafsirun la yu'dharu ahadun bi jahalatihi wa tafsirun ya'lamuhu al-ulama wa tafsirun la ya'lamuhu illa Allah ta'ala dzikruh wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan saya meriwayatkan ini dari jalur beberapa masyayikh, di antaranya, dan itu yang saya sebutkan di ijazah sanadnya adalah dari Fadilatul Syekh
Dr. Walid bin Idris Al-Manisi. Beliau tinggal di Minnesota, yang punya kuliah Minnesota itu beliau ya, Walid bin Idris. Beliau Di aslinya Amerika. orang di Amerika, orang Mesir, tinggal di sana, mendirikan universitas. Kemudian Anda juga meriwayatkan dari Syekh Abdurrahman Al-Qahtani. Ini musnid yang masyhur ya di kalangan orang-orang muslimin karena sanadnya tinggi. Abdurrahman Al-Qahtani. Wa ana ujizukum jami'an bi hadzal kitabi ijazatan khassatan. Barakallahu fikum jami'an wa usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa ittiba'i sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'i bi salafil ummati a'immatil huda wa as-sunnati. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih banyak. Insyaallah mungkin cukup segini dulu ya Ustaz. Ada tambahan lagi atau sudah cukup ya? Karena sudah malam. Kita tutup teman-teman. Untuk pengumumannya daurahnya nanti akan ada info selanjutnya. Untuk ujian, karena 4 materi belum ada ujian ya. 4 materi menyusul ujiannya karena ada kepadatan acara dari saya. Proses yang berbagai macam ya, antum tahulah. Karena saya ada pindah lokasi ke Kalimantan dan segala macam, jadinya terhalang untuk melakukan ujian. Insya Allah menyusul infonya ujian 4 materi, baru kemudian pengurusan sertifikat dan ijazah sana. Nah, itu juga nanti masalah pengurusan sertifikat dan ijazah sana juga butuh waktu yang agak lama karena jumlah antum cukup banyak. Jadi harus bersabar ya. Tidak dimohon untuk tidak keluar dari grup WhatsApp karena kalau keluar dari grup WhatsApp nanti ketinggalan informasi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sesi Allah bertemu di daurah yang ke-8 di tahun depan ya, insyaallah. Semoga ada daurah yang ke-8 di tahun depan. Barakallahu fiik.